Oke guys, selamat datang kembali ya di channel aku. Hari ini kita akan belajar tentang data store service ya. Nah, untuk data store service yang di tutorial kali ini tuh lebih ke mendasarnya ya. Untuk tutorial data store service yang lebih mendalamnya itu akan saya masukkan di kelas ekstensi lagi ya. Jadi untuk individu kali ini itu untuk yang baru banget eh, belajar data store service ya. Dan di video kali ini saya mau kasih juga modul saya ya. Jadi bagi teman-teman yang mau download silahkan aja ya di deskripsi nanti. Jadi kali ini kita mau belajar ya sesuai dengan yang barusan ku bilang. Jadi tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke server script service lagi ya. Ini adalah script andalan kita ya. Kita hapus. Nah, data store service itu pengenalan dulu ya, perkenalan dulu. Jadi data store service itu untuk apa? Jadi data store service itu untuk menyimpan data player atau data sebuah game ya. Jadi misalnya teman-teman punya koin ya, misalnya player satu punya koin 500. Nah, kalau misalnya player satu tuh leave, koin 500 itu akan disimpan di servernya Roblox. Begitu juga kalau misalnya dia join kembali. Jadi itu nggak harus ngulang lagi ya. Misalnya player satu punya pedang legendary begitu ya. Jadi waktu masuk pedang legendary itu sudah ada. Maksudnya dia nggak perlu nyari lagi gitu lah. Pokoknya dia tuh kayak buat nge-save data player yang sudah main gitu. Caranya teman-teman bikin variabel ya. Saya namakan DDS saja ya, data store service ya. DTS ya aslinya, tapi nggak itulah. Game get service. Nah, ini get service ini kita akan bahas lagi ya nanti ya di tutorial selanjutnya. Kita langsung masuk ke data store service saya. Nanti di tutorial selanjutnya kita akan bahas apa itu get service ya. Kita masukkan di sini data store service yang ini ya, DSS ya. Ini namanya DSS lah. Oke. Setelah itu, teman-teman kalau sudah ambil servisnya, teman-teman harus nge-scoop ya. Nge-scoop itu ceritanya harus ngambil data yang mana kita mau ambil gitu ceritanya. Nanti kayak ini. DS sama dengan DSS get data store. Nah, yang ini ya. Nah, jadi teman-teman kalau sudah ngambil servisnya atau ngambil layanannya ya, layanan data store service, itu teman-teman harus spesifik ya. Kita tuh mau ngambil data yang mana gitu. Oh, aku mau ngambil data misalnya data mobil underscore player gitu ya. Atau enggak data koin koin player atau enggak data yang barusan ya pedang player. Nah, itu ya. Jadi teman-teman harus ngasih kita tuh mau ngambil data yang mana gitu. Oh, saya mau ngambil data mobilnya player. Oh, saya mau ngambil data koinnya player begitu ya. Oke, di sini saya ngambil yaitu data player gini ya, data player. Oke. Kalau sudah, teman-teman enter enter aja ya sampai di baris ini supaya bagus saja. Terus habis itu teman-teman panggil kita kita jelaskan aja dulu semuanya. Jadi di DS itu kan ini kan DSS kan kita ambil layanan dulu. Habis itu ya barusan ya kita ambil data yang mau kita kerja itu apa. Di sini saya ambilnya data player. Nah, setelah itu teman-teman ada dua di sini. Untuk secara umumnya ada dua, yaitu set async ya, set async sama get async. Ini ya. Nah, aslinya masih banyak lagi ya. Contohnya ada list case, terus habis itu ada update async, ada remove async, eh, ada apa lagi banyak itu kayaknya itu. Ada ini, ada get version, add time async dan sebagainya ya. Itu banyak banget. Tapi secara umum itu cuma dua ini aja ya yang kita perlu pelajari untuk memulai nge-save data player teman-teman di servernya Roblox ya. Jadi set async itu sesuai namanya set ya, yaitu adalah mengset atau menyimpan data player ya ke server. Tapi kalau misalnya cuma disimpan aja dengan disimpan aja tapi kita nggak bisa ngambil ya sama aja ya kan ya. Makanya ada get async yaitu adalah mengambil data player ya. Mengambil data player dari server. Begitu aja ya. Untuk ngetesnya kita gini aja ya. Oke. Game
get service players ya, dot local player, dot player edit ya, connect function. Kita ambil player aja di sini ya, player, habis itu enter. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa buat ladder stats ya. Ladder stats sudah ada saya buatkan dulu sekali itu tutorialnya, teman-teman bisa lihat aja di channel aku. Oke, lead sama dengan instance.new folder lead name sama dengan ladder stat lead.parent sama dengan player. Oke, habis itu kita bikin koin dah. Instance.new int value coin.name sama dengan coin.parent sama dengan lead. Oke, kita tes ya. Kita tes dulu. Oke, berarti ladder stat ya harusnya. Ladder stat. Ladder stat ini. Oh, guys, tunggu. Leader stats. Oh ya, sudah benar setnya. Leader stats coin. Oh, ini ya guys ya. Teman-teman bisa lihat ya di sini ya. Saya lupa juga. Jadi teman-teman kalau mau pakai data store service itu, teman-teman harus publish gamenya ya. Jadi teman-teman tidak bisa kalau pakai lokal game ya kayak saya ya. Jadi teman-teman cara publish itu gampang banget. Ke file, publish to Roblox. Di sini saya kasih nama script underscore test aja ya. Di sini saya kasih ke sini. Terus nggak usah tim create ya. Habis itu teman-teman klik create aja ya. Kalau sudah, teman-teman akan tunggu sampai ada tulisannya successfully published ini ya. Oke. Setelah itu teman-teman bisa play aja. Nah, ada koinnya di sini ya, sudah muncul ya. Dan tidak ada lagi errornya. Jadi itu ya. Kalau teman-teman mau pakai data store service, teman-teman harus publish gamenya. Kalau misalnya teman-teman tidak publish, nggak bisa ya. Nah, kita lanjut lagi bahas yang namanya set async sama get async ya. Ini ya. Nah, ini ya. Cara pakainya itu gimana? Nah, di sini teman-teman ada key, ada option, ada kayak key, value, user ID dan sebagainya itu. Aduh, itu mungkin pusing ya teman-teman ya. Oke. Tanpa lama-lama lagi ya. Jadi ini kan fungsi ini itu akan dieksekusi di saat player itu joinnya. Nah, di sini teman-teman bisa pakai fungsi yang sama, tapi untuk player itu kalau leave ya, dot player removing ini ya. Ini kan player added, ini player removing ya. Untuk kalau misalnya player to leave ya, connect function, begitu juga pakai player di sini. Kita klik enter. Nah, di sini teman-teman bisa ngeset ya. Nah, di sini kan ada koin di sini. Nah, caranya tinggal ambil aja local coin sama dengan player ya, player find first child ladder stats. Nah, dipastikan sama yang ini ya. Habis itu dot coin. Nah, habis itu teman-teman pakai ngeset ya. Nah, di sini ada lagi baru. Nah, itu untuk kelas ekstensi juga ya, Picol namanya ya. Nah, Picol ini. Nah, Picol ini untuk overview aja ya. Picol ini gunanya untuk menghandle error. Jadi dia nggak akan terdisplay di sini. Tapi dia lebih kayak errornya aku urus sendiri aja lah. Kamu nggak perlu nge-output di sini gitu. Aku ngurusi sendiri gitu. Aku tahu kok ini akan bakal error gitu ya. Jadi dia nggak akan ngeprint di sini, tapi melainkan kita tuh yang ngurusi sendiri lah errornya itu gimana gitulah. Itu akan di kelas ekstensi aja. Kita langsung masuk di set async aja ya. DS set async. Nah, ini ya. Ini untuk ngeset data player kita di saat player itu leave ya. Nah, key itu apa? Key itu seperti yang tadi ini. Kan ini teman-teman ngambil itu data store-nya ya. Oh, aku mau ngambil data player. Tapi kan player itu banyak kan? Nggak mungkin data player 1, player 2 teman-teman gabungkan. Itu akan pusing lagi nanti gamenya. Ini punya data player 1 atau punya data player 2 gitu ya. Nah, ini analoginya itu bagaikan kelas ya. Ini misalnya kelas 12 ya. Di sini kelas 12 misalnya. Nah, di dalam kelas 12 itu ada banyak siswanya. Nah, ini set asing itu kita harus apa ya? Harus memberikan script itu spesifik. Siswa mana yang dimaksud. Nah, cara ngasih tahu script itu siswa mana. Nah, teman-teman bisa pakai itu. Bisa pakai string
bisa pakai angka untuk ngeset key-nya. Tapi di sini disarankan untuk langsung string sih. Jadi teman-teman bisa kayak langsung eh pakai stringnya. Tapi untuk angka juga bisa sih hasilnya. Oke, itu ya. Jadi ini tuh lebih spesifiknya lagi. Jadi kan kayak ada kelas, di dalam kelas ada siswa. Nah, itu ya. Jadi gurunya itu kan biasa absen ya. Itu absen kayak siswa satu, siswa dua. Nah, itu baru lebih spesifiknya lagi ya, sekitar. Kita misalnya gini. Ini player player underscore. Nah, ini untuk menghubungkan ya. Player.user_id. Nah, user ID ini kenapa kita pakai user ID? Kenapa nggak langsung name gini ya? Nah, ini gunanya misalnya di masa depan atau di beberapa saat ke depan itu playernya mengubah namanya begitu ya. Nah, kalau teman-teman punya player yang mengubah namanya, datanya kan hilang semua kalau pakai ini. Nah, gitu ya. Kenapa pakai user ID? Karena akun akun Roblox itu nggak bisa diubah user ID-nya. Kalau misalnya teman-teman punya user ID ini, itu nggak bisa diubah sampai kapanpun gitu. Kecuali akun Roblox-nya teman-teman itu dihapus gitu. Gitu ya. Ini tuh sebagai kayak nama nama siswanya itu apa? Ini kayak lebih ke spesifiknya ya. Itu key ya, kuncinya. Oke. Setelah itu kita punya value atau value. Value itu yang mau disimpan apapun itu ya, bisa table, bisa angka, bisa string, ya. Tapi teman-teman nggak bisa simpan instance, contohnya workspace.partKota. Nah, ini nggak bisa. Ini part kota nggak ada, hilang guys sudah. Nah, jadi ini contohnya ini ya, workspace.baseplate lah. Ya, teman-teman nggak bisa ya, teman-teman nggak ada auto complete-nya, padahal di sini ada baseplate itu. Oh, nggak ada sih juga sih. Spawn location lah. Nah, ini nggak bisa guys. Ini tuh dia tuh nggak bisa simpen eh instance. Ini kita coba ya. Itu nggak bisa simpan instant guys. Nah, data store cannot store instance in data store. Data store can only accept file UTF-8. Nah, jadi yang bisa itu hanya string, hanya angka, dan hanya table. Nah, table itu terserah ya, mau table dictionary, mau table array juga bisa ya, terserah teman-teman. Asalkan jangan instance ya. Oke, kita akan simpan koinnya ya. Jadi teman-teman di sini kan sudah ambil koin ya. Di sini koin dot value. Nah, value itu apa? Value itu isi dari koinnya. Misalnya teman-teman punya 50 koin, ya udah dia ngambil 50 koin itu untuk disimpan. Oke. Di sini tanpa ada error ya. Nah, di sini misalnya saya tambahkan di player ini itu 50 koin yang seperti tadi aku bilang ya. 50 koin. Nah, kita punya 50 koin ya. Kalau kita stop. Nah, oh lupa ya. Oke, saya lupa juga. Nah, di sini teman-teman ke home ya, ke game settings. Habis itu ke permission kalau nggak salah ya. Oh, bukan di security. Ya, ini di security teman-teman aktifkan yang namanya ini enable studio access to API services. Ini ya. Oke, kalau sudah itu akan aman aja sih. Nah, oke, teman-teman tidak dapat error sama sekali ya. Oke, seperti yang tadi aku bilang, player ini akan aku kasih 50 koin ya. Akan aku kasih 50 koin atau 100 lah supaya enak dilihat. 100. Nah, kalau saya stop, dia akan agak lama gitu, guys. Nah, dia akan agak lama karena dia tuh mencoba untuk nge-save ya, nge-save ke servernya Roblox. Nah, teman-teman nggak lihat ada error sama sekali ya. Namun kalau kita play, loh, koinku kemana semua? Kok nggak ada? Nah, karena kita belum get async ya. Di sini saya set lagi 100. Oke. Nah, kita set 100 ya. Nah, habis itu kita stop. Kenapa kita sudah tersave ya? Tersave tapi kok uang kita kembali ke 0 lagi? Kenapa kita nggak ke 100? Nah, itu kita baru pakai set async ya. Kita belum punya yaitu namanya get async ini ya, untuk ngambil data yang disimpan. Nah, itu caranya begini. Oke, kita di bawahnya koin aja ya, coba gampang. Koin dot value. Nah, kita ngeset isi dari koinnya gini. DS get async. Nah, get async. Kita harus ngasih tahu loh, ini
kita mau ngambil data dari siswa siapa yang tadi ya. Nah, siswanya adalah player underscore, habis itu player user ID-nya, nomor-nomor ya. Nah, kita copy paste aja. Kita mau ngambil datanya si siswa ini. Nah, kalau misalnya data yang nggak ada, misalnya player ini baru aja main, itu pasti error yang ini ya, karena dia nggak punya datanya gitu. Nah, caranya teman-teman bisa pakai if statement ya kayak gini. If bla bla, misalnya ini if ds get async, get if ds get async, then coin dot value dot sama dengan ini, habis itu else coin dot value sama dengan 0. Ini bisa, dan teman-teman juga bisa pakai ini untuk sementara ya, tapi saya lebih suka pakai ini. Jadi gini, ini kan harus ada ya di get async, tapi kalau nggak ada, nah teman-teman tambahkan or atau 0. Teman-teman ngerti ya, ini kan cek dulu pertama, ini dicek dulu pertama. Oh, kalau ada ya udah, yang ini nggak usah, kan ini atau ya, bukan dan ya, atau. Tapi kalau ini nggak ada, ya udah pakai yang ini gitu. Pakai yang belakangnya ini gitu. Misalnya belakangnya ada angka segini, ya udah berarti yang ini. Tapi kan kita punya ya ini, karena kita sudah nge-save dari sini, ya udah. Dia akan ngambil data yang teman-teman simpan gitu ceritanya. Oke, kita tes ya. Uang kita ada 100 ya. Teman-teman lihat ya, uangnya kita ada 100. Kita nggak perlu eh apa lagi namanya itu? Nggak perlu grinding lagi uangnya teman-teman sudah ada guys, aman banget. Nah, di sini saya untuk tambahan aja ya, rada off topic. Di sini saya punya plugin yang namanya itu keren banget ya. Mana ya, saya lupa juga nama pluginnya itu. Di manage plugin kalau nggak salah ya, di sini. Nah, sini ada namanya data store edit v2 ini ya. Saya pakai ya, coba mana tadi tuh, kita ke bawah aja ya. Data store yang ini ya, kita aktifkan. Nah, ini itu untuk mengecek datanya kita. Nah, sini ada tulisan data store. Nah, data store ini pastikan teman-teman sama yang ini ya, yang ini data player ini. Teman-teman kasih masuk di sini, setelah itu klik yang ini. Nah, ada tulisannya connected ya. Nah, key-nya ini teman-teman pakai key-nya player yang tadi ya, yang ini, player underscore player user ID. Nah, di player user ID ini cara lihatnya di sini. Di sini ya guys ya. Roblox gini. Nah, di sini teman-teman lihat ya, yang di karakterku ini. Teman-teman klik. Nah, di sini ada kayak angka-angka ini, teman-teman copy. Teman-teman copy, habis itu ke sini lagi. Nah, kita tulis ya player underscore yang angka-angka tadi, habis itu klik tambah. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Saya di apa, siswa ini mempunyai 100 koin. Misalnya di sini saya ubah jadi 450 koin. Terus habis itu teman-teman klik save ya. Save. Nah, kalau playernya kita main, itu uangnya 450, nggak akan 100 lagi. Ini kita tes ya. Nah, uang kita ada 450 guys. Jadi itu sangat keren ya untuk admin-admin begitu ya. Itu pluginnya itu bagus banget ya. Oke. Jadi untuk eh tutorial set asing itu apa, data store yang dasar banget itu kayak begitu ya. Ini ada permulaan teman-teman cara untuk menyimpan data player ke cloud ya, ke servernya Roblox ya. Nah, seperti janji saya tadi, saya punya yang namanya itu, kita nonaktifkan aja ini. Biasa error sih kalau diaktifkan terus. Oke. Nah, ini saya punya janji yaitu adalah data store modul ini guys ya. Nah, kita klik oke. Nah, data store modul ini teman-teman bisa lihat ya di sini. Saya zoom out dulu. Oke. Nah, fungsi itu sama aja, tapi itu lebih mudah gitu guys. Jadi kayak gini. Kita langsung pakai aja ya. Nah, kita misalnya hapus ini semuanya. Kita buat baru aja lah ya. Kita buat baru aja. Ini kita buat script baru aja di sini atasnya. Oke. Nah, itu ada lagi teman-teman ya. Kita belum masuk juga ini, yaitu namanya ngambil modul script ya. Ngambil modul script itu yang ungu ini. Ini untuk overview aja ya teman-teman. Ini bukan tutorial. Jadi untuk bagi teman-teman yang masih bingung data store tadi ya. Ini kita ambil aja ya, DSM dari require game
get get service itu di mana tadi tuh? Oh di mana ya, di workspace ya, workspace dot data store module. Nah ini kita akan bahas apa itu require dan apa itu data store, apa itu modul script di kelas-kelas yang lain ya, di tutorial yang lain. Oke, jadi tuh caranya gampang sama aja ya. Jadi kita pertama ngambil dulu ya, jadi kita ngambil dulu data name kayak ini ya. Data name tuh sama dengan kayak begini, yang ini data player gitu ya, data player ya. Kita ngambil kelasnya dulu. Habis kita ngambil kelasnya, kita ya udah kita langsung get aja. Nah, kita langsung get aja ya guys ya. Nah ini ya, get atau enggak set, udah gitu aja sih. Save ya, save atau get ya. Nah ya udah, itu begini tuh sama aja ya, cuman kayak daripada teman-teman nulis ngambil data store service, habis itu ini panjang lagi nih, get async dan sebagainya gitu ya. Di sini tuh kayak lebih lebih ringkasnya aja lah bagi teman-teman yang kayak masih bingung banget ini apa caranya, ini gimana ya guys ya. Di sini ada tutorialnya juga caranya gimana get itu apa, get data, save data itu apa, total value dan sebagainya. Oke, jadi mungkin videonya sampai sini aja dulu. Yang ini bagi data store modul ini, bagi teman-teman yang mau silahkan ke kolom deskripsi saya ya. Di situ saya kasih linknya untuk download ya. Oke. Mungkin videonya sampai sini aja dulu. Bagi teman-teman yang suka silahkan di like, bagi yang tidak suka silahkan di dislike. Bagi teman-teman yang masih ada pertanyaan atau saran aja ya. Ya saya baca komentar kalian ya. Silahkan di komentar aja ya. Oke, mungkin sampai sini aja dulu video saya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video saya berikutnya.